Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, dalam kali ini saya ingin nge-reaction salah satu video yang isunya cukup panas guys. Entah ini realita ataupun hoax ya, tapi saya dapat dari sebelah ya, yaitu Malaysia heboh, harga listrik naik, rakyat menjerit. Wow, ini sangat memberatkan bagi rakyat jika ini betul-betul ya terjadi guys. Oke, apapun itu langsung saja kita play sama-sama. Seperti apakah videonya, let's go. DPR Malaysia marah, harga listrik naik, tapi kok bawa-bawa Indonesia? Kok bawa-bawa Indonesia? Jadi begini, guys? Dewan Perwakilan Malaysia lagi heboh. Mereka marah-marah soal tarif listrik yang makin mahal. Katanya rakyat terbebani, pemerintah nggak becus. Lalu tiba-tiba mereka bandingin sama Indonesia. Di Indonesia listrik lebih murah, pemerintahnya bisa kendalikan harga. Nah, kalau udah begini, kita harus lurusin. Karena kalau mau banding-bandingin, ayo bandingin yang benar. Indonesia mampu kendalikan energi? Jelas! Iya, di Indonesia tarif listrik masih lebih murah. Kenapa? Karena pemerintah kita ngerti bahwa listrik itu bukan sekadar barang dagangan, tapi kebutuhan dasar. Betul sekali ya. Makanya ada subsidi buat rakyat kecil. Ada pengaturan harga yang jelas. Ada investasi energi terbarukan yang pelan-pelan mulai jalan. Di Malaysia, tarif listrik melonjak karena mekanismenya lebih bebas. Biaya produksi naik, rakyat yang nanggung. Pemerintah sana sepertinya baru sadar kalau nggak bisa terus-terusan lepas tangan. Tapi yang lucu, waktu tarif naik, malah nyalahin Indonesia. Loh, Kok bisa, apa guys? urusannya? Apa urusannya ya? Perdana Menteri Malaysia bilang, ikuti instruksi Bapak Presiden. Maksudnya, ternyata dia ngomong soal kebijakan energi. Tapi orang DPR sana langsung panas. Instruksi, itu kan artinya arahan. Betul. Kok kayak mengakui kekuasaan Indonesia? Ya ampun, serius? Ini yang kita sebut overreacting. Kalau pemimpin lo sendiri bilang sesuatu yang mirip sama kebijakan negara lain, ya itu artinya dia mengakui kebijakan itu lebih baik. Kok malah tersinggung? Kita di Indonesia sih santai aja. Kalau ada kebijakan bagus dari luar negeri, kita tiru, kita modifikasi. Contoh, pajak karbon, energi hijau, pengendalian harga BBM, yang penting cocok buat rakyat. Jadi kalau pemimpin Malaysia mau ikut instruksi Indonesia, ya silakan. Nggak perlu gengsi. DPR Malaysia ribut soal kenaikan tarif listrik. Katanya tarif naik untuk industri, bukan buat rakyat biasa. Tapi kenyataannya, efek domino itu nyata. Industri bayar listrik lebih mahal, biaya produksi naik, harga barang naik, rakyat juga yang kena. Mereka bilang, orang kaya harus bayar lebih. Oke, ide bagus. Tapi gimana dengan UMKM? Dengan pedagang kecil yang tergantung sama harga barang dari industri besar? Di Indonesia, kalau ada kenaikan tarif listrik, pemerintah tetap jaga keseimbangan. Ada subsidi, ada penyesuaian tarif bertahap, ada intervensi buat jaga harga barang tetap stabil. Di Malaysia, yang ada rakyat teriak, DPR debat, tapi solusi masih abu-abu. Banjir besar di Tumpat. Parah, 80% wilayah terendam. Ribuan orang terdampak, sekolah, rumah, jalan hancur. Tapi Perdana Menteri Malaysia belum juga datang, padahal dia ada di dalam negeri. Ini yang bikin warga kecewa. Dulu, tahun 2014, waktu Kelantan kena banjir besar, Perdana Menteri waktu itu lagi di Hawaii. Begitu pulang, langsung ke lokasi. Sekarang, orang Tumpat masih nunggu. Bantuan RM1.000 pun belum sampai ke semua korban. Ramadan sebentar lagi, Idul Fitri sebentar lagi. Mau dibiarkan gitu aja? Kalau di Indonesia, bencana kayak gini pasti heboh. Presiden datang, menteri turun, relawan gerak cepat. Memang nggak selalu sempurna, tapi ada usaha. Mantap, Ada yang bilang ekonomi Malaysia sedang bagus. Investasi naik, pertumbuhan stabil, ringgit masih kuat. Tapi kok rakyat tetap susah? Kok harga tetap naik? Karena ekonomi itu bukan soal angka di kertas. Kalau investasi naik tapi harga kebutuhan melonjak, rakyat tetap menderita. Kalau pertumbuhan tinggi tapi daya beli turun, buat apa? Di Indonesia pemerintah selalu coba seimbangkan. Subsidi buat yang butuh, pajak buat yang mampu. Bansos kalau keadaan darurat,
Ada salah? Pasti. Tapi setidaknya kebijakan ini ada dan berjalan. Jadi kalau Malaysia mau belajar dari Indonesia, ya ayo. Tapi jangan pakai nada meremehkan. Jangan pakai emosi. Lihat datanya. DPR Malaysia sendiri bingung. Tarif listrik naik katanya cuma buat industri. Tapi kok rakyat tetap kena dampaknya? Ada yang bilang 85% rakyat nggak terdampak. Tapi dasar hitungannya apa? Di Indonesia, kalau ada kebijakan baru, kita memang sering debat. Tapi setidaknya ada transparansi. Ada kejelasan. Mau subsidi BBM, tarif listrik, pajak karbon, semua ada hitungannya. Bisa dicek. Di Malaysia, ada yang bilang kebijakan berubah-ubah alias flip-flop. Pagi bilang A, siang bilang B, wajar kalau rakyat bingung. Jadi, kalau DPR Malaysia marah-marah soal listrik mahal, solusinya gampang. Benahi kebijakan sendiri. Jangan bawa-bawa Indonesia. Jangan tersinggung kalau kebijakan Indonesia lebih baik. Mau belajar? Ayo. Mau debat? Silakan. Tapi kalau cuma mau mengeluh tanpa solusi, ya nggak akan ada perubahan. Indonesia dan Malaysia itu sama-sama punya tantangan. Sama-sama menghadapi masalah energi, ekonomi, bencana. Bedanya, Indonesia nggak main drama, kita cari solusi. Jadi, buat Malaysia, mau ikut instruksi Indonesia? Silakan, kami nggak keberatan. Yang bikin aneh, kalau kita lihat perdebatan di Dewan Rakyat Malaysia, isinya lebih banyak emosi daripada solusi. Yang satu teriak listrik mahal, yang lain sibuk bilang ekonomi baik-baik saja. Yang satu ngeluh banjir, yang lain sibuk bicara investasi. Nah, ini masalah klasik. Kebijakan ekonomi itu bukan soal pidato bagus atau angka di presentasi, tapi soal realitas di lapangan. Kalau rakyat tetap susah, harga tetap naik, daya beli tetap turun, maka ada yang salah dalam sistemnya. Di Indonesia, kita juga punya masalah. Tapi setidaknya ada kesadaran bahwa rakyat harus dilindungi dulu. Kalau harga BBM naik, ada BLT. Kalau tarif listrik naik, ada subsidi. Kalau ekonomi tertekan, ada intervensi pemerintah. Di Malaysia, kebijakan flip-flop, komunikasi nggak jelas, rakyat dibiarkan bingung. Dan yang lebih lucu, setiap kali kenaikan harga terjadi, pemerintah malah sibuk cari pembenaran. Di negara lain juga naik. Ini hanya kenaikan buat orang kaya. Rakyat nggak akan terdampak, tapi tetap aja rakyat ngeluh. Berarti ada yang salah, kan? Harga naik? Jangan. Bandingkan dengan Singapura, satu alasan klasik yang sering dipakai pemerintah Malaysia. Di Singapura harga lebih mahal. Loh, kok Singapura yang dibawa-bawa? Bandingin harga listrik atau BBM Malaysia dengan Singapura itu nggak nyambung. Singapura itu negara kecil, nggak punya sumber daya alam, semua harus impor. Wajar kalau harga tinggi. Tapi Malaysia, negara kaya sumber daya. Punya minyak, punya gas, punya sawit. Tapi kenapa harga listrik tetap melambung? Kalau mau bandingin sama Indonesia. Kita juga negara berkembang, punya sumber daya alam. Sama-sama punya tantangan ekonomi. Bedanya, Indonesia lebih pintar dalam mengelola subsidi dan intervensi harga. Jadi kalau listrik di Malaysia mahal, jangan salahkan harga minyak dunia. Jangan salahkan kondisi global. Salahkan kebijakan sendiri yang enggak efektif. Banjir, infrastruktur harus. Jadi prioritas. Sekarang kita bicara soal tumpat. Banjir besar, puluhan ribu orang terdampak, rumah hancur. Tapi pemerintah Malaysia masih sibuk dengan urusan lain. Yang menarik, masalah ini sebenarnya bukan cuma soal cuaca, tapi soal kebijakan infrastruktur yang lemah. Proyek pengendalian banjir yang molor, drainase yang nggak siap, pembangunan yang asal-asalan. Di Indonesia kita juga sering kena bencana. Banjir di Jakarta, gempa di berbagai daerah, gunung meletus. Tapi begitu bencana datang, responnya cepat. Presiden bisa langsung datang, bantuan bisa langsung turun, evakuasi berjalan. Di Malaysia, sampai sekarang rakyat tumpat masih nunggu. Sampai kapan? Kalau Malaysia mau belajar dari Indonesia dalam soal mitigasi bencana, ayo. Tapi jangan cuma nonton, harus benar-benar dijalankan. Ekonomi itu nyata, bukan hanya angka. Pemerintah Malaysia bilang ekonomi mereka baik. Ringgit masih kuat. Investasi naik. Tapi rakyat tetap merasa susah. Kenapa? Karena ekonomi itu bukan soal angka di layar presentasi,
Tapi soal kenyataan di pasar, di warung, di rumah-rumah rakyat. Kalau harga makanan naik, listrik naik, air naik, dan gaji nggak sebanding, maka ekonomi sedang tidak baik. Di Indonesia, kita juga mengalami inflasi. Tapi bedanya, pemerintah aktif mengontrol dampaknya. Harga bahan pokok dijaga, bansos digelontorkan, pajak dikontrol. Malaysia sepertinya masih percaya kalau pasar akan mengatur semuanya. Sayangnya, pasar nggak peduli dengan rakyat kecil. Ya teman-teman, apapun itu kita harus cari solusinya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.